Selamat malam Bapak Ibu sekalian, ketiga KPW yang dikasihi Tuhan, KPW Sidekarya, Batu Bulan, dan KPW Pancasari. Selamat berjumpa kembali pada malam ini Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada malam ini Tuhan memberikan kesempatan yang baik. Pada malam ini kami boleh bersekutu dalam ketiga KPW. Kiranya Tuhan berkarya dalam persekutuan kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Demikian juga Tuhan, renungan firman-Mu yang hamba-Mu akan sampaikan, kiranya karya-Mu bekerja untuk menjelaskan, menerangi hati kami, sehingga kami boleh mendapatkan berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, acara dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami akan mulaikan persekutuan ini hanya dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada malam ini kami akan membawakan tema firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Namun sebelum baca, Bapak Ibu Saudara, kami teringat bahwasanya firman Tuhan ini sudah kami dengar sebagai kami pada zaman dahulu, yaitu sebagai remaja, yaitu bahwasanya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu sebuah pengharapan bagi kami semuanya, bagi remaja zaman dahulu, yaitu untuk kebutuhan-kebutuhan bagi kami sebagai orang remaja, yaitu tentang kebutuhan keuangan, pekerjaan, maupun dalam keluarga, supaya berhasil dalam segala hal di dalam setiap aspek kehidupan kami sehari-hari. Bahkan sampai zaman sekarang pun masih, yaitu Yesus Allah kita itu dianggap sebagai pesuruh maupun kita memerintah-merintah Allah, supaya Allah ini terus berbuat untuk kita, bekerja untuk kita, mengiyakan maupun menyetujui segala keinginan kita. Nah, anggapan-anggapan yang begini ini apakah menurut firman Tuhan zaman dulu sekarang itu apakah benar menurut Alkitab? Mari kita baca di dalam Roma 8 ayat yang ke-26, itu Roma 8 ayat 26 dan disambung Roma 7 ayat 18. Akan saya bacakan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu. Nah, dari sini bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Oh, ternyata salah Bapak Ibu Saudara. Keinginan kita, apa yang dikehendaki kita, itu semuanya kita tidak bisa terus kita sampaikan kepada Tuhan. Itu yang harus dituruti Tuhan. Ternyata di sini yang Tuhan berfirman adalah Roh yang menggerakkan, yang membantu. Karena apa? Sebab di dalam kehidupan kita ternyata
di dalam kelemahan kita, di dalam kehidupan kita, Roh Tuhan yang membantu, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Mau berdoa aja kita tidak tahu. Berdoa artinya apa? Kita komunikasi dengan Allah itu tidak tahu tujuannya. Oleh sebab itu, ternyata yang berkehendak sendiri itu Roh Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, mari kita lihat Roma 7. Roma 7 ayat yang ke-18 juga mengatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Karena itu, kalau tidak ada Roh Allah, tidak ada satu pun yang baik, katanya Allah. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, kehendak ada dalam kita, tetapi bukan hal yang berbuat apa yang baik. Sedikit pun tidak ada yang baik. Makanya ternyata anggapan kita salah pada waktu itu. Dan sampai sekarang pun banyak orang-orang yang menganggap adalah kehendak kita itu harus dituruti dengan Allah. Karena apa? Berfirman Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu yang dipikirkan. Tetapi apa? Ternyata yang bekerja itu bukan keinginan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita bisa melihat apakah kebenaran itu menurut firman Tuhan. Selanjutnya, cara-cara Tuhan, bagaimana cara Tuhan itu turut bekerja di dalam kehidupan sebagai orang percaya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang tadi sudah dilihat bahwasanya Bapak, Ibu, Saudara tidak ada yang baik semuanya tanpa Roh Allah. Sehingga Roh Allah dan Allah turut bekerja di dalam kita. Yaitu Roh Allah dikatakan, kita baca dulu Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat 28. Ini ayat tema kita. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, semuanya itu dikatakan kehendak Allah, yaitu segala sesuatu pekerjaan Allah adalah kehendak Allah, bukan kehendak kita. Dan di dalam kehidupan kita yang dikatakan seperti tema tadi, Allah turut bekerja sama, Roh Allah itu mengerjakan di dalam kehidupan kita ada 3 hal, yaitu membantu kita dalam kelemahan kita, berdoa untuk kita kepada Allah, berhubungan kita dengan Allah melalui berdoa. Dan yang ketiga, menyelidiki hati nurani. Nah, ketiga hal ini adalah pekerjaan Allah yang mengerjakan di dalam kehidupan kita. Kenapa kok harus dibantu? Kenapa harus cara berdoa kita adalah Roh Allah yang berdoa? Kenapa harus diselidiki? Karena apa tadi kita sudah lihat keadaan kita semuanya tidak ada satupun yang baik. Sehingga di dalam kelemahan kita boleh baca di dalam Roh Allah itu membantu dalam kelemahan kita. Kenapa harus dibantu? Kita baca 2 Korintus 12.
2 Korintus 12 ayat yang ke-9 akan saya bacakan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Oh, ternyata Roh Allah membantu di dalam kelemahan kita. Justru dalam kelemahan itu dikatakan apa? Kelemahan itu kuasa Allah dinyatakan untuk pertolongannya, sehingga kita menjadi kuat, menjadi sempurna di hadapannya. Demikian juga hubungan kita dengan Allah tidak cukup dengan sebuah kata-kata secara manusia yang kita anggap benar, tetapi semuanya didorong oleh Roh Allah untuk berdoa supaya doa kita benar. Demikian juga kita sebagai umat yang percaya, Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita untuk menyelidiki hati nurani kita. Ayat 27 di dalam Roma 8 ayat 27 mengatakan, dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Untuk menyelidiki hati nurani kita, mengetahui maksud roh itu. Jadi maksud roh itu yaitu untuk membantu, untuk menyelidiki hati nurani kita supaya sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang dikuduskan. Bapak Ibu Saudara, ketiga hal tadi Allah turut bekerja sama, yaitu membantu dalam kelemahan, berdoa untuk kita kepada Allah dan menyelidiki, dan efek dampaknya yang di atas tadi kami sebutkan. Dampak dan efeknya apa Bapak Ibu Saudara? Karya Allah, karya Tuhan yang sudah kita pelajari tadi. Sesudah Allah bekerja, turut bekerja dalam aspek kehidupan kita, itu kita bisa baca Roma 8 ayat 29, sangat jelas dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menjadi anak yang sulung di antara banyak saudara. Ternyata pada intinya kita setelah Allah turut bekerja sama di dalam kehidupan orang percaya, bekerja di dalam segala hal, di dalam ketiga hal tadi yang disebutkan di dalam Roma tadi, yaitu kita supaya menjadi serupa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kiranya kita sebagai orang percaya, kita serahkan segala kehidupan kita di dalam segala hal aspek kehidupan kita, supaya Allah saja yang mengerjakan, Allah yang turut mengerjakan dalam segala sesuatu, sehingga tidak ada satupun yang akan mengganggu maupun mengurangi iman kita kepada Allah. Kami berharap
iman kita, penyerahan kita kepada Allah 100%. Sehingga Allah mengerjakan di dalam kehidupan kita dengan sesuai kehendaknya. Demikianlah firman Tuhan pada malam ini. Biarlah Bapak Ibu Saudara bisa merenungkan di rumah. Mari kita sama-sama belajar. Pada intinya, apabila Allah ada di dalam kehidupan kita, Allah turut bekerja dalam segala hal. Namun apabila kita di luar Allah, Allah tidak akan turut bekerja dalam segala hal. Karena apa? Di luar Kristus tidak ada sesuatu hal yang baik dalam kehidupan manusia. Namun di dalam Kristus ada pekerjaan-pekerjaan baik karena Roh Allah yang mengerjakan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur pada malam ini. Renungan firman yang singkat kiranya boleh kami renungkan, boleh kami nikmati setiap hari. Kiranya Roh Allah juga membantu, menerangi dan memberikan penjelasan dalam kehidupan kami bersama, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam Engkau ya Bapak. Hanya dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.